Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wa syukurillah summa alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang budiman, alhamdulillah setelah kita memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa merasakan nikmat Allah yang tak ternilai, yang tak terbatas, tak terhingga, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanjatkan syukur di setiap 24 jam itu. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, bahkan tidak mampu kita menghitung nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Oleh karena itulah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati, tangan dan kaki adalah merupakan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menebarkan cinta dan kasih sayang di atas bumi ini. Mengapa? Karena sandaran-sandaran dalam kehidupan manusia itu juga ada cobaan dan tantangannya. Sehingga terkadang kita menemukan manusia ada yang bersyukur lalu tiba-tiba menjadi kufur atau ingkar. Ada yang hari-harinya penuh dengan senyuman, tiba-tiba sangat susah untuk tersenyum. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hamba tersebut tidak bersyukur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika menganjurkan kepada para sahabatnya untuk membiasakan diri untuk berdoa. Allahumma a'inna ala syukrika ya Allah. Jadikanlah saya hambamu ini yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah itu pandai bersyukur. Semakin banyak diberikan nikmat, ia lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya manusia itu akan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka dia tidak akan mampu menghitungnya. Seandainya saja tinta itu dari laut yang luas untuk kemudian dia menuliskan nikmat-nikmat Allah, maka tentu manusia tidak akan mampu menyelesaikan tulisan itu. Seluas apapun lautan itu dijadikan tinta, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Coba kita lihat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nikmat mata ini, kalau dia sudah mulai hilang, alarmnya sudah berbunyi, maka dia tidak akan bisa seperti itu lagi. Mungkin umur kita di usia 20 tahun. Sejauh mata kita memandang, kita tahu bahwa ini si A yang datang. Tapi ketika usia kita sudah bertambah 40, 50, maka kita sudah mulai mereka-reka. Kira-kira siapa yang datang ini? Nanti dikasih kacamata baru bisa lagi jelas. Begitu juga dengan telinga, pendengaran kita. Jadi ada masanya. Sehingga dari itulah nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, Al-Quran juga menjelaskan bahwa mengapa manusia itu tidak pandai bersyukur. Sedangkan seluruh tanda-tanda kebesaran Allah telah diberikan kepadanya, didekatkan kepadanya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazzakara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Jadi malam dan siang itu silih berganti. Ada matahari, ada bulan. Untuk apa? Khilfatan. Menjadi pelajaran bagi manusia.
bahwa tidak selamanya kita bekerja dalam satu hari itu. Kita harus ada waktu untuk berzikir, berselawat, mengingat Allah. Pelajaran liman arada azzakara, untuk mengingat Allah, au arada syukura, atau mereka yang bersyukur. Supaya kita bersyukur. Alhamdulillah, mata saya masih jelas melihat. Alhamdulillah, tangan saya masih kuat, kaki saya bisa melangkah. Itu semua menjadi alat bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi apa yang membuat manusia itu kufur? Karena manusia itu memang diciptakan, ya, innal insana halu'ah. Manusia itu, salah satunya itu adalah pandai mengeluh, tidak bersyukur. Makanya ketika kita bicara masalah syukur dan kufur itu sangat dekat. Ya, kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Karena kenapa? Tidak merasa cukup dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Berpoya-poya, berlebih-lebihan. Kemudian ketika dia menolong orang, maka dia selalu mengharap imbalan. Nah ini juga penyakit, itu satu tanda bahwa dia kufur. Kemudian tidak pandai berterima kasih. Nah, beda dengan orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, sedikit atau banyak itu sama. Dia merasa cukup dengan nikmat Allah itu. Kemudian dia juga pandai berterima kasih banyak, terima kasih banyak. Nah, inilah mengapa di dalam surah Ar-Rahman, ya, di dalam surah Ar-Rahman itu disebutkan sebanyak 31 kali dari 78 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah engkau dustakan? Apa yang kita mau ingkari dari nikmat ini? Toh Allah memberikan kita nikmat nafas itu gratis, ya. Kita saja hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, di atas bangunan itu kita harus bayar pajak. Allah berikan nikmat nafas mulai pada saat kita mengenal alam ini. Sampai hari ini usia kita sudah memasuki 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Itu semuanya gratis. Tetapi menjadi alat bagi kita untuk bersyukur dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itulah, hadirin yang sama berbahagia, syukur dan kufur ini adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kembali kepada diri kita, apakah kita ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atau kufur atas nikmat-nikmat yang telah kita nikmati. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.